Jadi Bapak juga ingin memperkenalkan diri, nama Bapak itu Hambal, ya seperti dilihat Bapak ada di sini, umur Bapak itu 30. Baik, mungkin ada suatu tujuan bukti untuk menemui Bapak. Mungkin ada topik yang ingin kita bahas pada hari ini. Saya mau menceritakan masalah saya dengan teman dekat saya. Oke. Dan saya mau minta solusi. Sebelumnya Uti sudah tahu apa itu konseling? Konseling belum? Konseling itu adalah yang mana itu antara dua orang, yang satu konselor dan satu konseling, yang dilakukan dalam suatu ruangan. Itu adalah yang mana kita akan membahas sebuah topik atau permasalahan dari kita yang akan kita selesaikan atau apapun untuk menyelesaikan atau apa memberikan saran untuk pilihan tersebut. Jadi dalam konseling ini Bapak ingin bukti secara terbuka dan sukarela dan tidak menutup-tutupi apa yang dirasakan. Memana di konseling individual ini memiliki atas 4 asas. Yang pertama itu kerahasiaan, keterbukaan, sukarelaan, dan kenormatifan. Apakah ini sudah paham tentang konseling individual? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi dari konseling individual itu konseling yang dilakukan oleh dari dua orang, ada konselor dan juga konseling. Nah di situ nanti membahas satu topik dan konselor pun harus menceritakan, memberitahu kepada konselornya sendiri secara terbuka, secara sukarela, tanpa ada yang harus ditutup. Jadi mungkin apakah bisa kita mulai topik yang kita bahas? Bisa. Jadi setelah itu punya teman dekat, tentu saya beda agama dengan dia Kristen dan saya Islam, dan itu kami sudah pernah dekat sekitar 3 bulanan, dan di saat itu saya merasakan saya merasakan nyaman, tetapi beda agama tersebut yang menghalangan saya dan dia untuk bisa menjalin hubungan yang lebih dekat. Karena menurut saya pribadi, kalau saya melanjutkan hingga yang lebih serius, menjalin hubungan seperti pacaran, itu akan membuat saya menjadi susah di kemudian hari untuk bisa melepasnya. Jadi setelah sekitar 3 bulan sampai 4 bulan, saya meminta dia untuk menyelesaikan pendekatan tersebut karena saya tidak mau nanti terlalu larut dalam pendekatan. Oke, mungkin sedikit Bapak tangkap dari penjelasan beliau tadi. Bahwasanya waktu itu takut menjalin hubungan dengan orang yang beragama. Sebelumnya Uti bertemu dengan sama dia dari mana? Saya satu sekolah. Dari selama Uti berjalan dengan pasangan Uti yang beragama itu, apakah Uti merasa nyaman? Jadi sekarang Uti telah merasa nyaman, apakah Uti tidak akan melanjutkan hubungan tersebut? Karena terlampau dalam nyaman, jadi saya tidak ingin melanjutkan. Oke, sebelumnya Uti sudah pernah membicarakan atau mengobrol sama pasangan Uti tersebut terkait apa yang dirasakan, apa yang dirasakan? Tidak pernah. Saya pelan-pelan bersikap dingin begitu. Sebelumnya jika Bapak boleh tahu, jadi tanggapan pasangan itu bagaimana? Apakah dia tahu mungkin dahulunya atau bagaimana? Pada saat itu dia terasa dengan sikap dingin saya dan dia tidak bisa menerima apa yang saya lakukan terhadap dia. Jadi untuk selama beberapa hari saya seperti itu, dia selalu bertanya dan bertanya pada saya kenapa gitu. Jadi saya tidak mau menjawab kepada dia dengan cara saya
nanti tidak ada hubungan dengan orang yang beda keadaan? Tidak tahu karena menghindari orang tua itu bisa tahu, jadi saya lebih cepat mengambil tindakan untuk menjauhkannya. Sebelum kita hubungan, apakah Ati merasakan jika nanti saya menjalin hubungannya, selanjutnya bagaimana? Apakah Ati pernah berpikir begitu? Tidak pernah, karena memang saya nyaman, tetapi di awal itu saya tidak berpikiran untuk bisa melanjutkan yang ke yang lebih panjang lagi. Oke, Mbak, mungkin sebanyak yang telah disampaikan kepada tadi, bahwasanya waktu itu ada suatu hal yang ingin disampaikan kepada pasangan Uti. Apakah betul begitu? Betul. Apakah Uti takut membicarakan hal tersebut kepada pasangan Uti atau Uti takut kesindir perasaan atau bagaimana? Ya, saya takut berbicara langsung dengannya. Baik, di sini Bapak ada, jika Bapak boleh tahu baik, di sini Bapak ada, jika boleh tahu nama pasangan Uti siapa? Libat Puspa. Juga. Iya, Oh, Libat. biasanya dipanggil juga itu. Iya. Baik, di sini Bapak ada sebuah teknik, namanya tekniknya itu menggunakan kursi kosong, yang mana nanti Pak Uti bisa membayangkan nilai tersebut ada nilai lebih. Jadi apa yang Uti pengen sampaikan. Jadi Bapak nanti melihat menyimpulkan apa yang Uti bicarakan sama nilai tersebut. Mungkin bisa dulu nih. Sebelum itu mungkin Uti relax dulu, mengatur nafasnya, kemudian nanti tidak ada yang grogi atau gimana. Apakah bisa dimulai? Baik. Baik, silakan. Libat, ini udah lama dari dulu. Jadi selama kita dekat kemarin itu sekitar 3-4 bulan, aku ngerasain aku nyaman dekat kamu. Aku nyaman. Kamu itu orang cowok yang baik. Kamu selalu memprioritaskan aku. Kamu tidak pernah kalau kata orang, buatlah orang lain cemburu dengan hubungan kita, jangan membuat hubungan pasangan kita yang cemburu dengan adanya orang lain. Jadi saat aku dekat dengan kamu, aku tidak merasakan yang namanya cemburu. Jadi kamu benar-benar cowok yang baik, cowok yang tulus. Paling kamu sering nyanyiin lagu, pakai gitar, kalau malam. Kamu cowok yang baik. Tapi satu hal yang buat kita tuh nggak bisa menjalin hubungan lebih panjang, nggak bisa menjalin hubungan yang lebih lama lagi. Kita beda kepercayaan, kita beda agama. Itu dinding yang sangat tebal, yang nggak bisa kita lampaui, nggak bisa kita lewati, dan nggak bisa kita hancuri. Tidak ada yang mau untuk mau merelakan kepercayaannya kan dari kita berdua. Pada saat itu aku minta maaf. Aku minta maaf bukan karena kamu jahatin aku, tapi aku tidak ingin aku tuh nyaman terlalu dalam. Aku nggak mau nyaman sama kamu terlalu dalam. Kalau kita sudah melakukan pendekatan ada 3 bulan, dan saat kamu minta aku jadi pacarmu, mungkin iya bisa. Dan itu terjadi dalam beberapa hari saja. Karena setelah terjadi itu, aku terpikir jika hubungan ini akan lanjut, akan
bulan, hanya 3 bulan. Jadi kita belum, memang sih sudah dalam banget rasa sakit yang dialami. Tapi aku tidak mau itu menjadi lebih dalam lagi dari yang kita rasakan saat ini. Jadi makanya kemarin itu aku memilih untuk bersikap dingin, aku memilih untuk cuek, aku memilih untuk menghindar dan menjauh dari kamu. Aku tahu aku menjadi orang jahat di dalam hidupmu, aku tahu itu, tapi aku tidak ingin mengorbankan kepercayaanku, karena kita tidak ada yang ingin untuk meninggalkan kepercayaan. Jadi saat itu aku minta maaf sama kamu, karena udah buat kamu sakit hati, udah buat kamu patah hati, udah buat kamu hancur, dan mungkin menjadi trauma untuk kamu, menjadi hubungan dengan tapi berat kok kita meninggalkan kamu itu, berat sekali. Tapi ya gimana, dari kita yang tidak bisa menyakiti. Dan ketika aku sudah mulai menghindar, aku senang ketika kamu masih percaya aku, ketika kamu masih bertanya-tanya kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak gitu, ketika kamu masih mencari informasi tentang aku dari teman-temanku. Dari situ aku bisa merasakan cinta kamu itu tulus banget. Tapi aku harus membiasakan untuk bisa jauh dari kamu, dan aku juga harus membiasakan kamu itu jauh dari aku, karena dari orang tua kita sendiri pun kan gak ada yang suka dengan kita ditemukan beda agama kayak gini. Jadi aku mau minta maaf ya sejujurnya, dan ini masih menjadi laki-laki terindah yang pernah aku temui, yang pernah aku miliki, laki-laki yang tulus mencintai aku, yang sangat berbeda dengan laki-laki yang sekarang aku dapatkan. Dan aku harap kamu bisa mendapatkan Kak, Ya. ini Kak. Baik, jadi tadi Bapak sudah mengingat usaha dari tim untuk menjelaskan ke Giga untuk yang mana menjadi hubungan antar beda agama itu sangat susah diterima antara kedua keluarga. Jadi tadi Bapak sudah melihat bagaimana Uti menjelaskan kepada saya tersebut. Itu menurut Bapak itu sudah sangat bagus. Jadi saran Bapak untuk kedepannya, Uti harus bisa membicarakannya secara langsung kepada pasangan tersebut, yang mana yang telah Uti sampaikan tadi. Jadi besok itu secara langsung disampaikan, dan nanti tidak jadi Uti merasa lega dan terasa mulai aman. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak beri saran untuk saat ini. Mungkin karena ada kegiatan lain yang akan Bapak lakukan, mungkin untuk pada hari ini kita sampaikan di sini. Mungkin untuk kedepannya jika ada lanjutannya, mungkin kita bisa berkontak, yang mana itu kita bisa mengatur waktu kapan kita ketemu lagi, yang mana itu bisa mencet Bapak atau menginfo Bapak untuk menentukan waktunya. Mungkin itu. Terima kasih ya Pak udah mendengarkan.
kasih juga saya sini. Baik, dan sebelumnya Bapak ada yang tinggal sedikit. Setelah sekian konseling tadi, yang kita lakukan konseling tadi, apakah nanti bisa menyimpulkan apa yang akan dilakukan untuk ke depannya? Jadi seperti yang sudah Bapak bilang tadi, dari apa yang sudah saya ceritakan dan akan saya sampaikan untuk pasangan saya. Saya akan mencobanya untuk membicarakan kepadanya baik-baik dan saya harap juga dia juga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, semangat di kerja. Terima kasih Pak. Ya.